Ya Bill ya, selamat malam ya. Malam hari ini kita ketemu lagi ya. Ini pertemuan kita yang ke-15 ya kalau nggak salah ya. 15 ya, benar sekali, pertemuan ke-15. Artinya setelah pertemuan ini kita akan melakukan UAS ya. Setelah UAS saya akan menilai, lalu melanjutkan dengan tugas-tugas kalian yang kemarin ya. Ya, harapan saya tugas-tugasnya dikerjakan sehingga nilai yang didapat ya yang saya berikan fair ya, sesuai ya dengan hasil kerja atau hasil kinerja dari kalian ya, sehingga itu berdampak juga untuk kalian ketika nanti memulai mata kuliah yang baru di semester yang baru ya. Dan itu juga menjadi pertanggungjawaban dari diri kalian sendiri bahwa sejauh mana kemampuan kalian dalam mendesain ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa fasilitas yang disiapkan atau disediakan saat ini sudah sangat mumpuni sekali ya. Misalkan kalau kita mau mencari suatu informasi dengan bantuan daripada internet atau Google ya atau YouTube, itu sudah sangat membantu kita sekali ya, sehingga meningkatkan kemampuan kita, bahkan meningkatkan skill kita ya atau keahlian kita ya. Nah, malam hari ini kita akan mulai juga ya dengan materi kita yang terakhir ya, pertemuan kita terakhir. Kita akan bicara sedikit tentang flyer ya. Ini berkelanjutan terus materi kita, dan mungkin kita akan simak dulu apa itu flyer. Saya akan tampilkan untuk presentasinya ya. Bisa dilihat ya, ini untuk materinya bisa dilihat. Bisa, Pak. Oh, mantap ya. Oke, kita akan lihat ini tentang flyer untuk malam hari ini ya. Kalau kita perhatikan ya, ini contoh flyer sudah langsung di depan. Flyer makanan ya. Ini ada beberapa contoh flyer ya. Ada flyer makanan, ada flyer webinar ya, ada juga desain flyer seminar ya. Lalu ada desain juga flyer promosi ya, promosi produk ya. Ada desain flyer event ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan flyernya kan kalau yang basisnya pemberitahuan ya, promosi biasa ada tanggal ya. Ada tanggal yang diberikan atau mungkin bulan ya, ada waktu lah, katakan seperti gitu ya. Mungkin berbeda dengan yang makanan yang ini ya, kontinental ya. Tapi selebihnya biasanya ada tanggal untuk pelaksanaan tersebut ya. Nah, tidak lama-lama kita lanjut aja, lompat ke slide selanjutnya. Kalau kita lihat di sini pengertian flyer ini terbitan tidak berkala ya, yang terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman ya, yang tidak terkait dengan terbitan lainnya ya, dan selesai dalam sekali terbit. Jadi contoh seperti tadi ya, katakanlah seperti flyer seminar ini, event ini, jadi cetak sekali aja. Maksudnya sekali dalam artian bukan cetak 1 lembar ya, tidak, tapi sekali aja dalam pengertian bahwa desain flyer ini ya atau kegiatan yang ada di dalam flyer ini dilaksanakan November 27 sampai 28 ya. Lewat dari itu udah nggak bisa, jadi kita nggak usah cetak gitu, rugi juga ya. Jadi sekali dicetak ya, kalaupun mungkin banyak peminatnya ya 2 kali 3 kali cetak, tapi maksudnya sebelum acaranya berlangsung, itu maksudnya ya. Lalu dan dia juga tidak terkait dengan terbitan yang lain. Misalkan cuma kalau untuk seminar event ini ya ini aja gitu, nggak akan terkait dengan seminar atau webinar presentasi yang lain ya, sesuai dengan judul ya, apa yang disampaikan di flyer tersebut ya. Nah, pengertian flyer yang lain juga, ini sebuah alat promosi ya, atau pemasaran yang dicetak setelah sebelumnya didesain sedemikian rupa agar menarik dan mudah dibaca ya. Jadi contoh kayak kita lihat desain
makanan ini ya. Kita lihat desainnya ya, untuk flyernya sangat menarik ya. Jadi ini untuk promosi ya, jadi biasa digunakan untuk promosi ya, sehingga yang lihat juga tertarik ya, seperti begitu ya. Lalu flyer ini juga merupakan printed paper ya, yang menjadi alat untuk membantu sebuah bisnis ya, UMKM, UKM ya, usaha atau organisasi ya, yang biasa melakukan pemasaran ya, biasanya melalui selebaran-selebaran kertas ya, dan berisi pesan atau ajakan ya. Contoh kayak seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi, seminar event ini ajakan ya, join us for ya, ini ajakan ya, atau tulisan webinar presentation ini ajakan ya. Jadi seperti gitu, jadi harus ada ajakan ya, sehingga orang tertarik ya. Nah, ajakannya seperti apa ya? Pesan ajakan itu membeli atau menggunakan produk barang atau jasa mereka ya, walaupun ya tidak semuanya berjualan ya. Contoh kayak tadi ya, seminar, webinar ya, itu berbeda dengan barang dan jasa. Nah, biasanya juga flyer ini dicetak dalam beberapa jenis kertas ya. Ada art karton, art paper ya, disesuaikan aja dengan budget ya atau keuangan ya. Lalu ada juga kertas HVS ya, bisa juga ya kita menggunakan kertas HVS ya. Kalau kertas HVS bisa ya, yang ukurannya ya A3 ya atau A4 ya hingga A5 yang besar-besar ya. Tapi kalau HVS-nya ya tergantung kita mau pakai yang ketebalan gramnya berapa ya, sesuai dengan budget kita atau sesuai dengan market yang kita mau kasih ya. Oke, kita lanjut lagi ini tentang flyer ya. Ya, kita sudah lihat ya ini ya, ada ajakan-ajakan ya. Kalau kayak gini kita lihat desainnya kayak gini, makanan ini kita udah langsung tertarik sekali gitu ya. Ingin langsung makan gitu ya. Jadi ingin pergi ke sana mencicipi ya. Kita lanjut. Nah, ciri-ciri flyer ini pada umumnya ya, biasanya umumnya dicetak di kertas ukuran A5 biasanya. Tapi tergantung juga ya, sesuai kebutuhan. Bisa A4, ya, A3 ya, tergantung ya, sesuai kebutuhan. Namun secara umum biasanya A5 ya. Dan bisa juga dicetak di dua sisi ya. Namun biasanya dicetak di satu sisi biasanya ya paling banyak gitu ya. Lalu ciri-ciri yang ketiga itu ini berisi pesan ajakan ya untuk membeli atau menggunakan produk barang ya atau jasa ya. Nah, ukuran flyer ini ya untuk mencetaknya kita bisa menggunakan HVS ya, yang berukuran A4, A5 hingga kertas A6. Jadi paling besar itu A6 ya. Selebihnya itu bukan flyer ya, terlalu besar sekali ya, gitu ya. A6 ya hampir ukuran mungkin poster yang besar kali ya, bisa juga ya. Nah, lalu kita lihat ya dalam proses mencetak flyer ini ya, kalau dicetak dua sisi itu tidak masalah juga ya, tapi memang sering dicetak satu sisi. Kalau kita ke toko-toko atau ke tempat umum, kadang juga ada dibagikan flyer ya. Jadi ada ajakan-ajakan ya, zaman dulu sering sekali. Sekarang karena COVID, jadi mereka membuat flyer itu untuk webinar itu paling banyak ya. Sekarang webinar ya, secara online ya. Lalu kita akan lihat ya fungsi flyer ini ya. Fungsi flyer yang pertama ya, itu untuk menjual produk atau jasa ya, seperti yang tadi sudah kita lihat, contoh kayak gini, grand opening ya, ini menjual produk ini ya, desain flyer ini. Menjual ya, grand opening menjual ini nih, burger ini ya. Pada September 2020 ya. Free 100 burger, mungkin ini orang pertama yang datang ini ya. Lalu kita lihat lagi ya, selain produk ini jasa ya, jasa juga ya. Ini contoh kayak seminar, webinar ya. Seperti gitu ya, itu yang dimaksud dengan jasa ya. Lalu biasanya untuk memperkenalkan produk atau jasa juga ya, memperkenalkan kayak tadi ya, memperkenalkan produk baru burger ya, atau mungkin jasa apa gitu ya, seperti gitu. Lalu memang yang perlu kita perhatikan ya, fungsi selanjutnya ya ataupun manfaat selanjutnya, ini sebagai media promosi praktis, artinya media promosi yang cepat ya, jadi tidak usah susah-susah, langsung cetak langsung ini bagikan ya. Jadi tidak perlu seperti kalau macam kita di televisi, kita harus
syuting dulu, tag berkali-kali ya untuk iklannya ya. Lalu kita harus menawarkan ke televisi dengan prinsip kita membayar ya. Nah, itu biayanya juga mahal ya. Seperti kemarin sudah saya sampaikan, untuk iklan saja biasa mahal ya untuk TV-TV nasional ya. Lalu mudah diedarkan secara luas ya. Mudah diedarkan secara luas maksudnya kita bisa berikan kepada siapa saja. Misalkan saya tiba di mana, saya bisa berikan di Sentani, saya bisa berikan. Terus nanti mungkin Jayapura saya bisa berikan ya. Lalu di mana saja saya berada saya bisa berikan. Ketika itu saya diperintah oleh perusahaan ya. Lalu tidak membebankan orang yang menerimanya. Ya, ketika kita berikan kepada orang, ya kita tidak merasa terbeban. Entah orang itu mau mengikut seminar atau webinar, atau entah itu orang itu mau datang ke launching produk yang kita buat di dalam flyer tersebut ya. Ataupun mungkin orang itu mau datang berbelanja ya. Jadi kita tidak terlalu terbebani ya. Jadi kita tinggal kasih saja, kalau mau datang, kalau tidak ya sudah, nggak jadi masalah gitu ya. Karena kita memberikan informasi ya, memberikan pemberitahuan ya. Lalu kalau kita lihat biasanya ukuran flyer ini tergantung oleh kebutuhan ya, kebutuhan yang saat itu perusahaan mau buat ya. Tapi basic dasarnya kalau kita mau pakai ada ukuran A4 ya, 21 kali 297 mm ya. Lalu ada A5 ya, 148 kali 210 ya mm ya. Ini separuh A4 ya. Lalu ada juga A6 ya, 105 kali 148 ya. Ini ukuran postcard ya, yang A6 ya. Jadi kita bisa buat ukuran A4, A5 ya, dan terakhir A6 ya. Lalu kita akan lihat ini apa perbedaan flyer dan brosur ini. Brosur flyer ini hampir-hampir mendekati ya. Nah, yang paling terpenting ini kalau kita mau lihat perbedaan antara brosur dan flyer ini ya. Ini nanti kita bisa lihat ketika dicetak ya, dicetak dan proses penggunanya seperti bagaimana ya biasanya kita ya. Nah, kita lihat dulu ya. Paling basic dasar itu pada ukuran dan bentuknya biasanya ya. Ukuran dan bentuknya ya. Flyer biasanya bentuknya kertas selembar yang tidak dilipat biasanya. Bentuknya tidak terlalu besar ya. Dan dia tidak dilipat ya. Tidak dilipat ya, seperti leaflet juga kayak kemarin ya. Nah, kalau brosur biasanya kita lipat 3 atau 4 ya. Dan biasa maksimal adalah A4 ya. Nah, supaya mudah dibagi-bagi kepada orang ya. Itu perbedaan pertama, jadi untuk ukuran dan bentuknya ya. Lalu selanjutnya pada flyer juga desainnya biasanya hanya dicetak satu sisi biasanya. Ya, kadang juga ada 2 sisi ya, tergantung kebutuhan ya. Lalu kertas yang digunakan pada flyer itu biasanya lebih tipis ya dibandingkan brosur. Kalau brosur itu agak tebal ya gramnya. Lalu isi flyer ya biasanya akan lebih ringkas ya, lebih sedikit ya. Namun tetap informatif ya dan menarik minat pembaca. Sementara isi brosur biasanya akan jauh lebih rinci dan lebih lengkap. Biasanya seperti begitu ya. Oke ya. Selanjutnya lagi ya. Kita akan lihat ya. Perbedaan flyer dan poster ini ya. Ya, yang paling mencolok antara flyer dan poster ini sama juga kayak tadi ya ukurannya ya. Flyer mungkin biasanya A5 ya, poster biasanya lebih besar ya. Poster ya biasanya A3 ya. Belum ada yang masuk lagi ya. Poster biasanya A3 ya. Yang agak lebih besarnya lagi ya. Lalu perbedaan selanjutnya ini terletak pada cara menyebarkannya ya. Kalau flyer biasanya diberikan dan disebarkan secara langsung dari maksudnya ke orang ya. Ke orang-orang ya di tempat yang ramai ya. Nah, kalau poster umumnya biasanya kita cetak lalu kita tempel di dinding-dinding atau di sudut-sudut mana gitu ya. Kalau kalian perhatikan itu poster biasanya gitu ya. Nah, kalau flyer kita berikan ya, jadi di tempat tertentu yang banyak dikunjungi orang ya. Nah, dari sudut isi konten ya, ini juga
isi dalamnya juga berbeda ya. Kalau flyer ini untuk mempromosikan produk atau barang atau jasa, kalau poster untuk memberikan informasi tentang event atau acara yang akan diselenggarakan. Biasanya seperti begitu. Basic dasarnya ya, basic dasarnya seperti gitu. Lalu kita lihat lagi ya, kelebihan dari kita kalau mencetak flyer atau kita membuat flyer sebagai media promosi. Yang pertama itu biaya relatif murah ya. Karena informasi yang kita berikan itu lengkap ya, ringkas tapi lengkap ya. Serta mudah dibawa kemana-mana bisa ya. Karena kan bentuknya kecil, A3 tuh nggak terlalu besar-besar amat ya. Lalu dapat memberikan gambaran yang ditawarkan oleh perusahaan ya. Jadi misalkan kayak tadi produk yang dia mau sampaikan, produk terbaru, dia bisa melalui flyer ya. Ataupun mungkin kalau kalian masuk ke toko, kalau nggak salah saya pernah masuk di Hypermart ini. Mereka ada jual kompor listrik tuh. Dia kasih ada bentuk flyer ya, kertas kecil-kecil ya. Jadi gambaran tentang produknya juga ya, atau perusahaan ya, apa yang ditawarkan ya. Lalu halayak atau masyarakat dapat mengatur tempo dalam membaca ya. Kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai orang yang menerima flyer tersebut ya, kita bisa mengatur ya tempo baca kita. Jadi nggak harus buru-buru juga dalam membaca informasi atau menerima informasi tersebut ya. Jadi kita juga bisa mengulang bacaannya kembali ya, berulang-ulang supaya kita bisa lebih paham ya. Lalu kalau kembali kita lihat ya di tinjau lagi ya, kita bisa lebih membaca dengan teliti ya tentang isi flyer tersebut ya. Lalu biasanya pesan-pesannya bersifat permanen atau tetap ya, dengan kekuatan utamanya ya dapat dijadikan bukti. Maksudnya dijadikan tetap ya, permanen. Contoh kayak informasi, contoh kayak gini ya, seminarnya tanggal 27-28 itu tetap ya, atau webinar ini 24 Januari itu tetap. Jadi informasinya tetap ya, atau permanen ya. Seperti gitu ya. Lalu saat kita sebagai seorang pembaca ya tidak paham ya, kita bisa menanyakan ke orang lain gitu. Jadi, saya nggak paham ini maksudnya ini. Kita bisa tanya orang lain ya. Kenapa? Karena flyernya itu kita udah pegang, kita tinggal tanya. Kita mungkin kurang mengerti atau kurang memahami dalam kosakata ataupun kurang memahami dalam teknik bahasa yang digunakan ya. Misalkan kayak gitu, kita masih awam ya. Lalu biasanya penyerapan informasi lebih menyeluruh. Jadi karena dia singkat ringkas kata-katanya, jadi kita bisa paham. Harusnya bisa paham karena contoh kayak macam seminar kayak gini ya, join us seminar event ya, tanggal 27. Jadi ada seminar ya tanggal 27/8 ya. Dia yang menjadi pembicara ini ada 3 ya. Lalu kalau bisa kita lihat ini tentang community center ya, community center ya, atau mungkin ini Diamond Group ya, webinar presentation ya. Jadi ini presentasi yang dibuat oleh Diamond Group ya. Kita tinggal nanti registrasi ya, ada registrasinya ya. Seperti gitu ya. Nah, kita lihat sekarang ini kekurangan flyer ya. Kekurangan flyer ini yang pertama ya, ini biasanya kalau kita ingin menikmati flyer tersebut, kita diperlukan kemampuan membaca dan atensi atau perhatian ya. Kenapa? Karena biasa flyer yang dibagikan itu terkadang kita merasa bahwa sepertinya nggak penting ya. Kadang kita nggak baca, kita tinggalkan. Jadi kekurangannya di situ ya. Jadi ketika kita lihat, ya kita anggap kayaknya tidak cocok dengan kemampuan saya sepertinya ya. Nah, lalu selanjutnya karena tidak bersifat auditif ya dan visual ya, pembaca sering diminta ya memiliki kemampuan imajinasi untuk menikmati dan memahaminya ya. Contoh kayak gambar burger tadi, ketika kita lihat secara tidak langsung otak kita diminta untuk berimajinasi ya tentang produk tersebut. Gimana kalau saya makan ya, enak ya mungkin ya, atau gimana ketika saya gigit, wah rasanya gimana, seperti gitu ya. Ini kekurangan flyer ya, jadi kita bisa melamun dah ya, berimajinasi ya. Tapi terkadang juga masing-masing orang dengan tingkat dan
pemahamannya ya, masing-masing berbeda. Lalu ini membutuhkan proses penyusunan dan penyebaran yang kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak relatif sebentar ya. Jadi untuk menyebarkan flyer-flyer kita ke orang memang butuh waktu ya, karena tidak bisa sekali sebar langsung semua orang bisa dapat, tidak, karena kita harus membagi ke satu-satu orang ya. Walaupun di tempat umum juga tetap butuh waktu ya. Kita misalkan kita sebarkan 100, kita kasih ke orang, ada juga orang belum tentu mau, ada juga yang mau ya ambil. Biasanya begitu ya. Kenapa? Ya karena tadi penyebarannya kompleks ya. Jadi kita menyebarkan dia tidak semudah yang kita bayangkan ya. Lalu biasanya untuk jenis bahan yang digunakan ini mudah sobek ya, atau mudah disobek, atau mudah katakanlah terobek lah ya, terpotong ya. Ya kenapa? Karena tipis ya, tadi tipis ya. Jadi sangat mudah sekali kesentuh tipis ya. Nah karena mudah dirobek ya, ini mengakibatkan informasi yang diterima oleh maksudnya yang menerima flyer tersebut terkadang tidak lengkap ya. Misalkan kalau robek jatuh di mana ya, seperti gitu ya. Lalu yang terakhir ini, orang cenderung mengabaikan informasi yang diberikan apabila bentuk flyer kurang menarik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terkadang orang hanya lihat saja ya, dia tidak membacanya karena mungkin salah satunya tadi ya, informasinya tidak terlalu menarik, desainnya tidak terlalu menarik ya. Jadi kurang begitu suka ya. Judulnya juga mungkin kurang menarik ya. Seperti gitu ya. Lalu kita lihat untuk mendesain flyer ya, kita perlu pastikan judul dulu, judul lalu tagline ya, atau kalimat utama pada flyer ya. Usahakan supaya terlihat dengan jelas ya. Terlihat dengan jelas artinya orang bisa membaca ya. Kita gunakan jenis huruf ya, atau tipografinya mudah dibaca ya. Lalu kita pilih judul atau tagline ya yang menarik ya, supaya orang lebih melirik dari hasil karya desain kita, atau melirik flyer tersebut ya, apa yang ada di dalam, informasi apa yang ada ya. Lalu selanjutnya kita harus gunakan desain yang menarik ya, apalagi kalian seorang desainer nanti ya. Lalu sesuaikan gaya desain dengan target pembaca ya. Kalau flyernya bicara tentang produk yang basisnya makanan ya, itu semua ya, semua orang ya. Kalau misalkan kalau seminar atau webinar tentang bisnis itu tidak semua ya, karena tidak semua tertarik ya. Lalu yang tadi saya sampaikan, gunakan font atau tipografi ya, ya sesuai target ya. Gunakan juga warna ya, ini sangat penting ya. Lalu yang ketujuh, isi flyer harus informatif, padat dan jelas ya. Jadi isi flyer orang bisa paham dengan cepat ya. Lalu isinya padat ya, tidak terlalu banyak, tapi bisa langsung ke tujuan atau intinya, dan pastinya jelas ya. Lalu kita jangan gunakan kertas yang terlalu besar ya, apabila tidak perlu. Tidak harus kertas yang besar ya. Kenapa? Karena kalau terlalu besar juga orang pegang juga besar ya, digulung-gulung ya. Begitu ya. Mau ditaruh di tas mungkin tidak muat ya. Jadi kita sesuaikan lah dengan keadaan yang ada ya. Saya pikir untuk materi tentang flyer ya, yang bisa saya sampaikan malam ini. Sekiranya ada pertanyaan ya. Tidak ada. Ada pertanyaan? Apro? Billy? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bill kok di kampus kayak ini? Iya, Pak. Wih, seberapa lama kok di kampus ini? Semua sampai habis semester kan, Pak? Mama yuk. Berarti cuci pakaian di kampus ini? Iya, Pak. Oh, mau petulang sejati berarti ini. Tapi di kampus itu kalau bisa ya serap ilmu dari kakak tingkatmu lah, banyak-banyak lah. Yang juga terlalu banyak ini yang aneh-aneh lah, toh? Supaya lebih mahir lah. Baru Fajar sering masih main Fajar? Jarang, Pak. Oh, sejarang ya. Ya sudahlah, yang ada di situ saling membantu ya. Saya pikir begitu. Jadi materi kita malam hari ini ya sudah berakhir. Kita akan ketemu lagi mungkin setelah saya ya mungkin
berikan kalian UAS besok ya, untuk soal UAS. Nanti saya akan kirim linknya di grup ya, sehingga kalian bisa kerjakan ya. Jangan lupa tugasnya. Jadi tugasnya ini hari apa nih ya? Hari Rabu ya. Berarti hari Rabu depan harus selesai semua ya. Begitu. Ya, supaya nilainya juga harus sesuaikan ya. Ada tugas, ada kehadiran juga, ada UAS, ada MIT ya. Semua saya akan masukkan. Tinggal masukkan nanti rumusnya, tinggal jalan saja lah. Nilainya berapa ya, itu sudah toh. Saya pikir begitu. Apro? Iya ya. Oke, sudah. Kalau begitu selamat malam ya. Sampai jumpa lagi ya. Dengan materi atau soal UAS kita ya, bukan materi ya, tapi soal UAS ya. Mungkin itu saja ya.